Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Portal Kita. Pada video kali ini, kita punya kabar terbaru dari BKN yang sangat penting, terutama bagi kalian yang berstatus honorer. BKN baru saja mengungkapkan kriteria honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K, baik untuk jabatan penuh maupun paruh waktu. Kalau Anda termasuk dalam kategori ini, pastikan simak video ini sampai habis, agar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Yuk, kita mulai. Penataan tenaga honorer merupakan salah satu agenda penting yang diamanatkan oleh undang-undang. Kebijakan ini hadir untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer yang tidak lagi dapat diangkat oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai solusinya, pemerintah telah merancang skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mencakup pilihan penuh waktu maupun paruh waktu, dengan tujuan menyelamatkan tenaga honorer yang ada. Badan Kepegawaian Negara telah memberikan penjelasan mengenai kriteria tenaga honorer yang akan dirumahkan pada tahun 2025. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah, dalam rapat koordinasi percepatan penataan tenaga non-ASN yang berlangsung pada hari Selasa, 14 Januari 2025. Dalam rapat tersebut, sejumlah regulasi baru dari Kemenpan RB juga dibahas, termasuk keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025. Kriteria tenaga honorer yang dapat mengikuti seleksi P3K tahap kedua antara lain 1. Tenaga honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. 2. Tenaga honorer yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. 3. Tenaga honorer yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. 4. Tenaga honorer yang memenuhi syarat administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap 1. 5. Tenaga honorer yang memenuhi syarat administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS 2024. Namun, kriteria ini hanya berlaku bagi tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN hasil pendataan non-ASN pada Oktober 2022 dengan cut-off per 31 Desember 2022. Nasib honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun. Sayangnya, honorer yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun per Januari 2025 tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang baru bergabung setelah Oktober 2023. Kebijakan ini telah diterapkan oleh beberapa instansi. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlai Sarye, mengeluarkan surat edaran nomor 440/042/Set1 pada 16 Januari 2025 yang menginstruksikan agar honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun dirumahkan. Harapan dan solusi untuk tenaga honorer baru. Meski keputusan ini sulit diterima, Kepala BKN memberikan secercah harapan dengan menyatakan bahwa mekanisme lain untuk menyelamatkan tenaga honorer baru akan dipertimbangkan di masa mendatang. Salah satu opsi yang mungkin ditempuh adalah skema outsourcing, di mana tenaga kerja ditangani oleh pihak ketiga dengan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat bijak dalam mengelola anggaran dan mencari solusi terbaik agar kebijakan penataan tenaga honorer
tidak menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Penataan tenaga honorer merupakan langkah penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas birokrasi, meskipun memerlukan pengorbanan dari berbagai pihak. Dengan adanya regulasi yang telah ditetapkan, diharapkan seluruh instansi dapat mematuhi ketentuan yang ada, tanpa mengabaikan harapan dari tenaga honorer. Kebijakan terbaik dari pemerintah masih sangat dinantikan demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi tenaga honorer di Indonesia. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, Sobat Portal kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar P3K dan ASN. Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan atau pendapat, kami akan senang mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, dan semoga sukses selalu.